hati-hati, dunia berubah begitu cepat. Banyak pekerjaan yang sekarang digantikan oleh ChatGPT, oleh artificial intelligence. Dan kalau Anda nggak berbenah, Anda akan kalah. Pertanyaannya, apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu ada dalam diri kita? Sehingga kita bisa terus memenangkan persaingan dan tetap relevan dengan zaman. Ingin tahu? Ikuti video ini hingga tuntas. Dunia terus berubah, dunia terus berkembang, luar biasa. Di pergaulan saya sekarang lagi rame ya, itu tentang penggunaan ChatGPT untuk membantu kuliah, untuk membantu bisnis, bahkan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan dosen. Ternyata kalau kita tanya ChatGPT, jawabannya lebih cepat dibandingkan kalau kita mengerjakan sendiri. Nah, kalau kita tidak berbenah, maka kita akan kalah tuh dengan ChatGPT atau mungkin artificial intelligence lain atau mungkin robot-robot yang diciptakan oleh perkembangan teknologi. Maka saatnya kita menyiapkan diri bagaimana agar kita tetap relevan, tetap bisa memenangkan persaingan dan tidak dikalahkan oleh perkembangan teknologi atau produk-produk hasil dari perkembangan teknologi. Nah, setelah saya kemudian membaca banyak jurnal, membaca banyak tulisan, membaca banyak hasil riset, ya, membaca banyak pendapat, maka saya pun sepakat bahwa salah satu hal yang perlu kita miliki agar kita memenangkan persaingan, ya, terutama dengan produk-produk hasil teknologi informasi, itu adalah kalau kita punya values. Sebab robot nggak punya values. Artificial intelligence nggak punya values, ChatGPT juga nggak punya values ya. Bahkan kalau kita bertanya untuk hal-hal yang menyentuh hati atau sesuatu yang berkaitan dengan rasa, dengan values, dia tidak bisa menjawab atau mengungkapkan dengan sangat baik. Maka saran saya, Anda pun perlu fokus juga tuh menguasai values apa yang perlu ada dalam diri saya sehingga saya kemudian tetap relevan, tetap bisa memenangkan persaingan. Melakukan pendalaman ini, dan bagi saya itu values-values yang perlu dimiliki oleh kita atau oleh Anda juga, itu setelah saya rangkum itu ada sekitar 20 values gitu ya. Yang 20 values itu kemudian saya bagi ke dalam 4 bagian. Ya. Bagian pertama adalah values yang itu bisa meningkatkan kualitas batin kita. Di bagian kedua adalah values yang bisa meningkatkan kualitas pengaruh kita. Bagian ketiga adalah values yang bisa meningkatkan kualitas interaksi kita dengan orang lain. Dan yang keempat adalah values yang bisa meningkatkan kualitas kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa sih values yang perlu melekat dalam diri kita yang itu menentukan kualitas batin kita. Nah, saya memilihnya ya berdasarkan tentu inspirasi dari para tokoh ya, khususnya David Hawkins ya. Itu ada 5 kualitas batin yang perlu melekat dalam diri kita agar kita terus bertumbuh dan kita bisa memenangkan persaingan ya. Yang pertama adalah berani. Kata David Hawkins, berani itu adalah pembuka ya, pembuka pertama seseorang untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang. Berani pindah zona, dari zona nyaman ke zona takut, zona belajar dan kemudian zona bertumbuh, berani ngambil keputusan, ya, berani melakukan hal yang berbeda, berani memberikan usulan, ya, berani berpendapat, ya. Ini adalah pintu pembuka seseorang itu bisa tumbuh. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda punya values berani ini, ya, yang melekat pada diri Anda? Yang Anda tidak takut berpendapat, yang Anda tidak takut melakukan hal yang berbeda, yang Anda tidak takut ya ketika kemudian Anda harus meninggalkan zona. Itu values yang pertama. Values yang kedua, yang itu membantu kualitas batin kita adalah values pemaaf. Namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah ada yang salah. Orang yang berinteraksi dengan kita pun pernah berbuat salah. Maka tugas kita yang utama adalah menjadi orang yang pemaaf. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga orang ketika berinteraksi dengan kita tidak takut, tidak khawatir. Kenapa?
Kalau salah akan dimaafkan oleh kita. Tentu salahnya bukan kesalahan berulang ya. Kesalahan bukan karena mengerjakan pekerjaan asal-asalan ya. Kalau pekerjaan sudah kemudian dilakukan dengan sangat baik, dilakukan proses juga dengan baik, dan itu bukan kesalahan berulang, maka segeralah maafkan. Walaupun dia itu adalah anggota tim Anda. Ya, walaupun mungkin investasi yang dikeluarkan cukup banyak. Kenapa? Karena pemaaf ini adalah menentukan kualitas batin kita. Ya. Dan kalau kita menjadi pemaaf, orang-orang di sekitar kita insya Allah menjadi kreatif, menjadi inovatif. Nah, untuk meningkatkan kualitas batin kita, selain kemudian tadi berani, kemudian pemaaf, jangan lupa juga ya menjadi orang yang mudah bersyukur. Orang yang mudah bersyukur itu ternyata meningkatkan kualitas batin seseorang. Ya, makanya Profesor Richard Wiseman menganjurkan ya agar kita selalu terbiasa mensyukuri berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang kita terima, dan insya Allah kalau itu menjadi budaya kita, maka apa? Berbagai keajaiban, berbagai keberuntungan akan datang kepada kita, dan insya Allah suasana batin kita menjadi lebih positif. Dan supaya kualitas batin kita juga meningkat, maka kita perlu biasa adaptif ya, tidak kaku ya, mudah berubah gitu ya, mudah menyesuaikan gitu ya. Tidak, enggak ini pokok E. Nah, kalau udah pokok E, ya itu justru mungkin Anda merasa memenangkan diskusi, memenangkan perdebatan ketika menggunakan pokok E. Tapi sebenarnya hakikatnya suasana batin Anda tidak tenang. Maka jadilah orang yang adaptif. Berbeda pendapat itu biasa, ya. Itu adalah bagian dari dinamika kehidupan gitu ya. Perubahan-perubahan mendadak itu biasa. Kenapa? Karena memang sekarang dunia berubah begitu cepat. Dan values kelima yang perlu melekat dalam diri Anda supaya suasana batin Anda semakin berkualitas adalah welas asih, bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya loving kindness ya. Bahasa Arabnya raufur rahim. Kita hatinya dipenuhi dengan cinta yang luar biasa. Ya, menyintai orang-orang di sekitar kita, menyintai tim kita, menyintai sahabat kita, menyintai pelanggan kita, ya setidaknya dengan mendoakan mereka, memberikan perhatian kepada mereka, ya. Dan kalau toh kita berinteraksi dengan orang lain berbeda pendapat, kita mengungkapkan pendapat juga bukan dengan kebencian, ya. Kita memberi nasihat juga karena cinta kita, bukan karena ingin merendahkan, bukan ingin menunjukkan bahwa kita hebat dan sebagainya. Insya Allah, kalau 5 values ini ada dalam diri Anda, maka kualitas batin Anda akan semakin meningkat dan Anda akan terus bertumbuh, berkembang, maju jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Dan yang paling penting, Anda akan memenangkan persaingan juga ya dengan teknologi yang sekarang berkembang dan juga memenangkan persaingan dengan orang-orang di sekitar Anda. Pastikan kualitas batin Anda terus meningkat dengan memiliki 5 values yang melekat dalam diri Anda. Praktekkan.